Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu generasi emas Indonesia, semoga pagi ini penuh semangat dan kesehatan. Bapak Ibu, pernahkah saat bangun pagi tangan langsung meraih gelas air di meja, lalu meneguknya cepat-cepat dengan harapan tubuh akan langsung segar? Atau mungkin memilih air es dingin karena rasanya lebih menyegarkan setelah tidur semalaman? Kebiasaan ini terasa wajar, bahkan mungkin sudah dilakukan bertahun-tahun. Namun tahukah, Bapak Ibu justru di balik kebiasaan yang terlihat sederhana, ini ada beberapa cara minum air yang diam-diam bisa membuat tubuh lemas pusing, bahkan memicu masalah kesehatan yang berlangsung seharian. Saya sering bertemu pasien yang mengira minum air putih itu tidak mungkin salah. Padahal cara kita memulai pagi, terutama dengan segelas air pertama, akan menentukan bagaimana organ tubuh bekerja sepanjang hari. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat jantung bekerja lebih berat, pencernaan terganggu, atau kepala terasa ringan tanpa sebab yang jelas. Hari ini saya, Dr. Rahmat Widodo, telah lebih dari 30 tahun mendampingi kesehatan para lansia di berbagai daerah Indonesia. Ingin mengajak Bapak Ibu menelusuri 5 kesalahan yang sering terjadi saat minum air putih di pagi hari, beserta cara mudah memperbaikinya. Kita akan membahasnya pelan-pelan dengan contoh nyata dari pengalaman saya di ruang praktik agar Bapak Ibu bisa memulai hari dengan tubuh yang lebih segar bertenaga dan siap beraktivitas tanpa keluhan kecil yang sering dianggap sepele. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah segelas air pertama yang Bapak Ibu minum pagi ini sudah benar-benar menyehatkan tubuh atau justru tanpa sadar memberi beban tambahan? Bapak Ibu banyak yang tidak menyadari bahwa tubuh kita di pagi hari berada pada kondisi yang sangat berbeda dibandingkan siang atau malam. Setelah berjam-jam beristirahat saat tidur, organ-organ vital seperti jantung, ginjal, dan sistem pencernaan berada pada fase transisi dari keadaan istirahat penuh menuju aktivitas. Pada momen ini, tekanan darah cenderung lebih rendah, detak jantung masih lambat, dan suhu tubuh sedikit turun. Semua sistem sedang bangun dan menyesuaikan diri secara perlahan. Bagi lansia, fase transisi ini menjadi lebih penting karena kemampuan tubuh dalam menyesuaikan perubahan sudah tidak secepat dulu. Ketika bangun tidur, cairan tubuh juga sedikit berkurang akibat penguapan saat bernapas dan proses metabolisme sepanjang malam. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasa kaku otot mulut kering atau kepala agak ringan di pagi hari. Jika pada waktu yang sensitif ini, tubuh mendapat rangsangan mendadak, misalnya minum air yang terlalu dingin, meneguk terlalu cepat, atau meminum obat dalam kondisi perut kosong, dampaknya bisa langsung terasa. Bagi sebagian orang mungkin hanya pusing ringan, tetapi bagi lansia dengan riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan pencernaan ini bisa memicu keluhan lebih serius. Saya teringat Pak Umar, 68 tahun dari Yogyakarta. Setiap habis salat subuh, beliau punya kebiasaan langsung minum air es karena merasa lebih segar. Dalam beberapa menit, wajahnya pucat, kepala terasa berputar, dan jantung berdebar lebih kencang. Setelah kami ubah kebiasaannya menjadi minum air hangat, perlahan keluhan itu menghilang. Itulah mengapa pagi hari sebaiknya diperlakukan seperti awal yang lembut untuk tubuh. Memberikan waktu bagi organ untuk beradaptasi, memilih cara yang tepat untuk mengisi kembali cairan, dan menghindari kebiasaan yang bisa menjadi beban. Jika dilakukan dengan benar pagi hari, bukan hanya menjadi waktu untuk memulai aktivitas, tetapi juga kesempatan emas untuk memperkuat kesehatan sepanjang hari. Bapak Ibu, dari pengalaman saya merawat banyak pasien lansia, ada 5 kesalahan yang paling sering dilakukan saat minum air putih di pagi hari. Kesalahan ini terlihat sepele, tetapi bila diulang setiap hari, dampaknya bisa mengganggu kesehatan, bahkan memicu masalah yang sebelumnya tidak ada. Kesalahan pertama adalah minum air yang terlalu dingin, yang dapat membuat pembuluh darah menyempit dan memperlambat sirkulasi. Kedua, minum terlalu cepat atau terlalu banyak sekaligus, sehingga organ yang baru bangun kaget dan bekerja lebih berat. Ketiga, menggunakan botol plastik lama, yang bisa melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam air. Keempat, minum air terburu-buru saat minum obat yang dapat mengganggu penyerapan obat dan mengiritasi lambung. Dan kelima, melewatkan sarapan setelah minum air yang dapat membuat gula darah turun dan energi cepat habis. Kabar baiknya, semua kesalahan ini bisa diperbaiki dengan langkah sederhana. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas satu persatu disertai cara praktis yang aman untuk Bapak Ibu terapkan mulai besok pagi. Bapak Ibu banyak yang mengira minum air dingin di pagi hari adalah cara tercepat untuk merasa segar setelah bangun tidur.
Di daerah panas seperti Medan, Makassar, atau Surabaya, kebiasaan ini bahkan menjadi rutinitas harian. Namun pada usia 60 tahun ke atas, tubuh tidak lagi merespons rangsangan suhu yang ekstrem sebaik waktu muda. Saat kita minum air yang terlalu dingin, suhu rendah itu membuat pembuluh darah di tenggorokan, lambung, dan bahkan di sekitar jantung menyempit secara mendadak. Proses ini disebut vasokonstriksi. Akibatnya aliran darah melambat, sirkulasi menjadi kurang lancar, dan organ seperti jantung harus bekerja lebih keras untuk menyesuaikan. Bagi lansia, kondisi ini bisa memicu rasa pusing, mual, perut kembung, bahkan jantung berdebar lebih cepat dari normal. Saya teringat seorang pasien, Ibu Ratna, 62 tahun dari Medan. Setiap pagi beliau terbiasa mengambil sebotol air es dari kulkas dan langsung meminumnya setelah sholat subuh. Dalam hitungan menit, ia merasa perutnya tidak nyaman dan kepalanya terasa ringan. Awalnya ia mengira itu hanya masuk angin, tapi setelah kami evaluasi dan meminta beliau mengganti air dingin dengan air suhu, kamar keluhan itu hilang hampir sepenuhnya. Secara ilmiah, tubuh di pagi hari masih berada dalam fase transisi dari istirahat menuju aktivitas. Otot, pembuluh darah, dan sistem pencernaan belum siap menerima perubahan suhu ekstrem. Air dingin yang masuk tiba-tiba memaksa tubuh mengeluarkan energi ekstra hanya untuk menyesuaikan suhu. Padahal energi itu seharusnya digunakan untuk memulai aktivitas harian. Solusi paling aman adalah memilih air putih dengan suhu kamar atau sedikit hangat, terutama bagi lansia dengan riwayat hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan pencernaan. Minum secara perlahan, biarkan tubuh merasakan kenyamanan aliran air yang masuk tanpa kejutan. Perubahan kecil ini mungkin terlihat sederhana, tapi seperti yang sering saya katakan kepada pasien, justru kebiasaan kecil yang konsisten yang memberi perlindungan besar bagi kesehatan di usia emas. Bapak Ibu, kebiasaan lain yang sering saya temui adalah langsung meneguk segelas besar air dalam sekali minum, bahkan ada yang sampai 2 gelas berturut-turut. Banyak yang berpikir ini akan membersihkan tubuh lebih cepat setelah bangun tidur. Padahal di usia 60 tahun ke atas, cara ini justru bisa membebani organ yang baru saja bangun dari istirahat semalaman. Ketika air dalam jumlah besar masuk ke tubuh, dalam waktu singkat lambung yang masih kosong akan meregang tiba-tiba. Akibatnya Bapak Ibu bisa merasa kembung, mual, atau kepala terasa ringan. Bagi sebagian orang, kondisi ini bahkan dapat menurunkan kadar natrium darah secara sementara yang memicu rasa lemas atau pusing. Selain itu, ginjal yang masih menyesuaikan ritme pagi juga dipaksa bekerja lebih keras untuk memproses kelebihan cairan dalam waktu singkat. Saya ingat seorang pasien, Pak Hadi, 70 tahun dari Surabaya. Beliau punya kebiasaan minum 2 gelas besar air putih segera setelah bangun. Awalnya ia merasa segar, tapi tak lama kemudian perut terasa penuh, napas agak sesak, dan kepala berkunang-kunang. Setelah kami ubah kebiasaan ini menjadi minum perlahan dalam beberapa kali tegukan kecil, keluhan tersebut tidak pernah muncul lagi. Secara ilmiah, tubuh memerlukan waktu untuk mengatur distribusi cairan. Air yang diminum pelan-pelan akan lebih mudah diserap oleh usus dan diedarkan melalui darah ke seluruh sel. Sebaliknya, jika masuk terlalu cepat, sebagian akan langsung dibuang melalui urin tanpa memberi manfaat maksimal, bahkan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Solusinya sederhana, minumlah air sedikit demi sedikit selama 15-20 menit pertama setelah bangun tidur. Bayangkan seperti menyiram tanaman dengan perlahan, memberi waktu bagi tanah untuk menyerap air, bukan menuangnya sekaligus hingga menggenang. Cara ini akan membuat tubuh terhidrasi secara optimal. Organ bekerja dengan ritme alami, dan Bapak Ibu memulai hari dengan perasaan nyaman tanpa keluhan di perut atau kepala. Bapak Ibu, di banyak rumah saya sering melihat botol plastik yang digunakan berulang kali bahkan bertahun-tahun. Ada yang menyimpannya di dekat jendela di dapur atau di dalam mobil dan membiarkannya berisi air semalaman. Kebiasaan ini memang terlihat hemat dan praktis, tapi sebenarnya menyimpan risiko yang tidak kecil bagi kesehatan, terutama di usia 60 tahun ke atas. Botol plastik, apalagi yang sudah lama dan terpapar panas atau cahaya matahari, bisa melepaskan zat kimia seperti BPA, bisphenol A atau BPS ke dalam air. Zat ini bersifat pengganggu endokrin, artinya dapat mengganggu kerja hormon di dalam tubuh. Pada lansia, gangguan hormon bisa berdampak pada tekanan darah, kualitas tidur, metabolisme gula, hingga kesehatan tulang. Beberapa penelitian juga mengaitkan paparan BPA jangka panjang dengan peningkatan risiko gangguan memori dan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Saya teringat Ibu Marni, 65 tahun dari Bandung.
Beliau sering mengeluh sakit kepala ringan dan tidur yang tidak nyenyak. Setelah berbincang, saya mengetahui bahwa ia selalu mengisi ulang botol plastik yang sama setiap hari dan membiarkannya di dapur yang terkena cahaya pagi. Setelah saya sarankan mengganti dengan botol kaca atau stainless steel serta mengisi air segar setiap pagi, keluhannya berangsur-angsur berkurang. Air putih yang seharusnya menyehatkan bisa kehilangan kemurniannya jika tercemar bahan kimia dari wadahnya. Oleh karena itu, pilihlah botol dari bahan yang aman seperti kaca atau stainless steel dan biasakan untuk mencuci serta mengisi ulang setiap pagi. Perubahan kecil ini tidak hanya melindungi tubuh dari zat berbahaya, tapi juga memastikan setiap tegukan yang Bapak Ibu minum benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan. Bapak Ibu, banyak orang terbiasa minum obat dengan segelas besar air, sekaligus apalagi saat perut masih kosong di pagi hari. Niatnya agar obat cepat turun dan langsung bekerja. Namun di usia 60 tahun ke atas, kebiasaan ini justru bisa menimbulkan masalah yang tidak disadari. Ketika kita minum terlalu banyak air dalam waktu singkat saat menelan obat asam lambung akan menjadi lebih encer. Padahal asam lambung diperlukan untuk membantu proses pelarutan dan penyerapan beberapa jenis obat. Jika asam lambung terlalu encer, efektivitas obat bisa menurun. Selain itu, air yang masuk terlalu cepat dapat membuat obat menghantam dinding lambung yang kosong, sehingga meningkatkan risiko iritasi rasa perih atau mual. Saya pernah merawat Pak Jafar 72 tahun dari Makassar, yang setiap pagi meminum obat tekanan darah dengan air dingin dalam jumlah banyak. Beberapa menit kemudian, ia sering merasa perutnya panas dan nyeri. Setelah saya sarankan minum obat dengan sedikit air suhu kamar, lalu menunggu 30-45 menit sebelum sarapan, keluhan tersebut tidak pernah terulang. Secara medis, jumlah air yang dianjurkan untuk menelan obat biasanya cukup sekitar setengah gelas kecil, kecuali jika dokter memberikan instruksi khusus. Air suhu kamar membantu obat larut dengan nyaman tanpa memberikan kejutan pada lambung. Memberi jeda sebelum makan juga memberi waktu bagi obat untuk diserap tubuh secara optimal. Jadi mulai sekarang biasakan minum obat dengan tenang menggunakan air yang cukup dan tidak terburu-buru. Perlakuan sederhana ini akan membantu Bapak Ibu mendapatkan manfaat obat secara penuh sekaligus melindungi lambung dari iritasi yang tidak perlu. Bapak Ibu, belakangan ini banyak tren kesehatan yang menganjurkan puasa atau detoks dengan cara melewatkan sarapan. Tidak sedikit lansia yang mencoba berharap tubuh menjadi lebih ringan atau gula darah lebih terkendali. Namun pada kenyataannya melewatkan sarapan di usia 60 tahun ke atas justru bisa membawa dampak yang kurang baik, terutama bagi tubuh yang sudah mulai beradaptasi lebih lambat terhadap perubahan energi. Saat kita tidur, tubuh menggunakan cadangan energi untuk menjaga fungsi organ vital termasuk jantung dan otak. Begitu bangun pagi, kadar gula darah biasanya sudah berada di titik rendah. Jika kita hanya minum air lalu tidak makan apapun hingga siang, otak akan kekurangan bahan bakar, sehingga muncul rasa lemas, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah lupa. Pada lansia, kondisi ini juga dapat memicu perubahan suasana hati, membuat cepat marah atau mudah cemas. Saya teringat Ibu Siti 66 tahun dari Solo. Selama 3 bulan ia mencoba tidak sarapan, berharap berat badannya turun. Hasilnya setiap kali pergi ke pasar pagi-pagi ia merasa pusing dan harus duduk beristirahat. Setelah kami sarankan sarapan ringan seperti bubur kacang hijau atau sepotong roti gandum dan buah, tenaganya kembali stabil dan aktivitas pagi menjadi lebih lancar. Sarapan untuk lansia tidak perlu berlebihan. Cukup porsi kecil, tetapi bergizi seimbang, kombinasi karbohidrat kompleks, protein ringan, dan sedikit lemak sehat. Pilihan yang mudah ditemukan di Indonesia antara lain pisang matang pepaya, roti gandum, bubur kacang hijau, atau singkong rebus. Dengan memulai hari menggunakan bahan bakar yang tepat, tubuh akan lebih siap menjalani aktivitas, menjaga gula darah tetap stabil, dan mengurangi risiko kelelahan mendadak. Jadi jangan abaikan sarapan, karena bagi lansia ini adalah kunci menjaga energi dan kesehatan sepanjang hari. Bapak Ibu, selain menghindari 5 kesalahan yang tadi kita bahas, ada juga beberapa kebiasaan sederhana di pagi hari yang bisa menjadi penyegar alami bagi tubuh lansia. Semua ini mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya besar, dan jika dilakukan dengan konsisten manfaatnya akan terasa jelas. Saya sering menyarankan pasien untuk memulai pagi dengan segelas air hangat yang diberi sedikit jahe segar. Hangatnya air akan menghidrasi tubuh dengan lembut setelah tidur, sementara jahe yang mengandung senyawa gingerol membantu melancarkan peredaran darah dan mengurangi peradangan.
Banyak pasien seperti Pak Budi dari Bogor merasakan perut lebih nyaman dan badan terasa lebih hangat setelah membiasakan minum air jahe hangat di pagi hari. Setelah itu meluangkan 5-10 menit untuk melakukan peregangan ringan juga membawa banyak manfaat. Gerakan sederhana seperti memutar bahu, menundukkan kepala perlahan, atau menggerakkan pergelangan kaki bisa membantu sirkulasi darah lebih lancar, mengurangi kekakuan sendi dan membuat tubuh terasa lebih ringan. Lansia yang rutin melakukan peregangan biasanya merasa lebih siap untuk memulai aktivitas tanpa rasa pegal berlebihan. Menghirup udara segar dan bernapas dalam-dalam juga sangat baik. Cobalah keluar ke teras atau halaman, tarik napas perlahan hingga paru-paru terisi penuh tahan. Sebentar lalu hembuskan pelan-pelan. Udara pagi yang bersih akan meningkatkan kadar oksigen dalam darah, membantu pikiran menjadi jernih dan secara alami menurunkan tekanan darah bagi mereka yang memiliki hipertensi ringan. Bagi sebagian orang, memulai hari dengan membaca doa pagi atau satu ayat pendek Al-Quran membawa ketenangan batin yang luar biasa. Saat hati tenang, hormon stres menjadi lebih stabil sehingga tubuh pun lebih siap menjalani aktivitas. Ibu Nur dari Pekalongan sering mengatakan bahwa rutinitas ini membuatnya lebih sabar dan damai sepanjang hari. Menambahkan 1 porsi buah segar sebelum sarapan utama juga sangat bermanfaat. Pisang matang, pepaya, atau apel memberikan vitamin, mineral, dan serat yang membantu pencernaan. Pak Hasan di Malang yang dulunya sering sembelit, kini merasa pencernaannya jauh lebih lancar setelah rutin makan pepaya di pagi hari. Bapak Ibu, kebiasaan-kebiasaan ini memang sederhana, tetapi ketika digabungkan dengan cara minum air yang benar di pagi hari, hasilnya bisa sangat luar biasa. Tubuh akan terasa segar, energi stabil, suasana hati lebih baik, dan daya tahan tubuh tetap terjaga. Tidak perlu langsung melakukan semuanya, sekaligus mulailah dari satu kebiasaan yang paling mudah, lalu tambahkan sedikit demi sedikit hingga pagi hari. Bapak Ibu selalu menjadi awal yang sehat dan penuh vitalitas. Bapak Ibu, mulai besok pagi cobalah terapkan cara minum air yang benar dan tambahkan 1 atau 2 kebiasaan baik yang sudah kita bahas hari ini. Rasakan sendiri perbedaannya, apakah tubuh terasa lebih segar, kepala lebih ringan, dan tenaga lebih stabil sepanjang hari. Perubahan kecil ini bisa menjadi awal dari kesehatan yang lebih baik tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Saya ingin mendengar pengalaman Bapak Ibu. Silakan tulis di kolom komentar kebiasaan pagi apa saja yang selama ini paling sering dilakukan, dan apakah setelah mencoba tips ini Bapak Ibu merasakan manfaatnya. Cerita singkat dari Bapak Ibu mungkin bisa menginspirasi orang lain untuk mulai menjaga kesehatan sejak pagi. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka, bagikan kepada teman dan keluarga agar mereka juga bisa menerapkan kebiasaan sehat ini. Dan pastikan untuk berlangganan channel ini supaya tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya yang khusus untuk lansia. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari kita jalani setiap pagi di usia emas dengan penuh vitalitas dan rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, bugar, dan berbahagia.